Kalau Om Jule nggak pernah jadi tukang cukur, kira-kira akan bekerja sebagai apa? Apa ya? Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini gue bakal bikin video tanya jawab seperti yang udah gue posting di Instagram beberapa hari yang lalu. Dua pertanyaan yang menarik bakal gue kasih Clay dari Outlaw. Nanti bakal gue umumin di akhir videonya. Oke, jadi pertanyaan itu kemarin ada sekitar 320-an komen. Ini udah gue saring, pertanyaannya bagus-bagus, menarik-menarik. Akhirnya di sini ada sekitar 30. Lumayan banyak, mungkin nanti bakal jadi 2 part, tapi kita coba aja. Kita coba langsung ke pertanyaan pertama. Di sini dari Kaneka apa nih? Kanekaptra. Di tengah pandemik gini, gimana bang cara atau solusinya agar tetap safety tapi kerjaan barber tetap lancar? Oke, jadi kemarin itu awal Maret sampai pertengahan Maret gue masih nyukur itu pakai masker, nggak pakai sarung tangan. Cuman emang gua agak hati-hati sebelum megang megang muka, bagian mata, hidung atau mulut itu pasti cuci tangan dulu. Dan setiap satu customer selesai itu alat semuanya dibersihin lagi. Jadi setiap customer semprot pakai disinfektan, terus dibersihin lagi semuanya, baru habis itu motong lagi. Sebenarnya sih nggak perlu terlalu ini ya, nggak terlalu berlebihan ya. Yang penting tangan kita itu selalu bersih, cuci tangan, dan tetap hati-hati kalau sebelum megang muka itu selalu pastiin tangan itu bersih. Dan kalau pulang ke rumah itu langsung mandi, terus bajunya itu langsung dicuci gitu. Kemarin awal-awal Maret sampai pertengahan masih buka, tapi sekarang ini untuk sementara gue stop dulu karena di rumah lagi ada anak kedua baru lahir, dan ada orang tua juga di sini ikut nemenin. Jadi sementara gue nggak nyukur dulu karena takutnya gue jadi perantara di virusnya itu. Untuk mencegah menular ke keluarga, jadi gue stop dulu. Pertanyaan yang kedua dari Julio Fat. Ini ada 2 pertanyaan dia. Yang pertama, apa target hidup selanjutnya yang sedang ingin dicapai setelah kesuksesan yang selama ini sudah didapat? Terus pertanyaan keduanya, kalau Om Jule nggak pernah jadi tukang cukur, kira-kira akan bekerja sebagai apa? Pertanyaan yang pertama, target hidup selanjutnya. Tahun ini gue berencana sebenarnya pengen ngambil sekolah lagi di luar, mungkin ke Eropa, belum tahu ke negara mana. Cuman setelah ada pandemik ini, gue harus menunda dulu karena nggak akan bisa, visa juga nggak akan disetujuin gitu. Setelah sekolah lagi di luar, gue gue mau cerita dulu. Di Indonesia itu agak susah ya, tukang cukur cowok pangkas rambut gitu atau barbershop di Indonesia itu belum berkembang, dan belum ada yang menurut gua belum ada yang menuju sampai titik paling atasnya. Maksudnya kalau di Indonesia kan kalau salon udah maju tuh, mereka kayak Rudi Hadiswarno, ada Irwantim, ada Chandra Gupta, ada Likuang kalau nggak salah namanya ya. Ya mereka itu udah terkenal satu Indonesia, dan bahkan di dunia pun sekelas Rudy pun mereka udah bikin asosiasi hairstylist dunia kalau nggak salah ya. Nah, untuk di barber yang khusus cowok itu di Indonesia belum ada. Jadi gua pun masih mencari titiknya itu mau sampai di mana gitu. Yang gue lakuin sekarang adalah ya gue belajar sesuatu hal yang baru. Gue kepikirannya sih jadi ini ya, kan ada make up karakter. Nah, hairstylist karakter kayaknya belum ada. Gue ngebayangin misalnya ada film atau dia untuk kebutuhan model, untuk kebutuhan karakter apa, gue yang memilih menyarankan rambut sesuai karakter yang akan diinginkan di tema filmnya misalnya. Itu gue rasa nggak gampang karena teknik cukur aja nggak cukup, harus ada pengetahuan yang luas gitu. Gimana caranya rambut itu bisa memaksimalkan karakter si orangnya untuk kebutuhan film. Ya gue ngebayangin bahkan sekelas sekelas kartun anime gitu kayak Dragon Ball, Naruto segala macem, itu rambut mereka itu pasti ada yang ngebayangin tuh ya, ada yang
berimajinasi, ini karakter ini rambutnya gimana ya bagusnya ya, warnanya apa ya. Nah gue pengen mengrealistiskan hal yang kayak gitu. Gue yang bikin orang itu rambutnya karakternya gini, jadi si orang itu karakternya begini, oh biar maksimal gaya rambutnya ini aja. Nah jadi gue kebayang gitu, kepikiran untuk menjadi hairstylist karakter. Cuman nggak tahu jalannya gimana. Saat ini gue cuman ya gue nyoba terus, karena biasanya dari nyoba itu bakal ada pembelajaran baru, itu bakal jadi jadi bermanfaat buat gue. Oke, dan pertanyaan kedua dari Julio Fat, kalau Om Jule nggak pernah jadi tukang cukur, kira-kira akan bekerja sebagai apa? Apa ya? Kayak banyak sih, bukan banyak, maksudnya banyak pilihannya, karena gue itu banyak bisanya. Iyalah, sombong banget. Enggak, gue itu senang belajar sesuatu hal yang baru gitu. Sebelum nyukur, gue gitaris, dulu main musik juga, terus usaha buka warnet, gue pernah dagang nasi uduk, pernah dagang sosis yang di pinggiran Serba 2000 itu gue pernah ngejalanin itu. Terus gue instalasi warnet bisa, dari software, hardware, kayaknya apapun, kayaknya mungkin lebih tepatnya gue bakal berbisnis kali ya, bakal usaha kali ya, cuman nggak tahu di bidang apa gitu. Oh iya, gue juga dulu pernah fotografer juga, gue foto wedding, sempet jadi pekerjaan tetap dulu 2012 kayaknya, 2011 apa 12 gitu ya. Intinya gue bakal usaha kayaknya, cuman dari keahlian itu nanti bakal diprofesionalin mana yang relate sama zaman sekarang begitu. Julio. Pertanyaan selanjutnya dari Aditya Maralaut, ya betul. Kalau ngomong teknik potong rambut udah nggak perlu diragukan. Ceritain dong satu momen yang menjadikan titik balik seorang Haijul sampai sekarang ini. Apa yang menjadi motivasi utamanya? Tag gue ya kalau dijawab di YouTube. Oke. Adit. Jadi Adit ini salah satu customer gue, dia udah hampir 2 tahunan cukur sama gue. Dan kita seneng ngobrol tentang tentang bisnis, tentang prinsip hidup sama dia. Terus tentang pelajaran baru. Berawal dari 2016 setelah gue nikah. Gue nggak tahu ya, kata orang kalau udah nikah rezeki makin lancar. Ya bisa jadi, cuman gue nggak mau yang terlalu menyerahkan, terlalu pasrah gitu. Gue juga harus usaha. Jadi 2016 setelah nikah, gue coba keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu, gue waktu itu udah punya barber sendiri. Barber itu berdiri sekitar berapa ya, dari 2016, 3 tahun ya. Setelah itu gue ngerasa jenuh, zona nyaman, gue nggak berkembang di situ. Akhirnya gue memutuskan untuk hijrah, untuk merantau ke Bali, kerja di tempat orang, kerja di barbershop orang. Nah dari situ gue rasa mulai ada jalannya ya. Setelah itu gue ada audisi dekat, ikutan, terus lolos, balik lagi ke Jakarta. 2017 selesai dekat, masuk ke Hairnet Studio. Jadi selama 2 tahun itu, 2016 terus 2017 masuk ke Hairnet, terus 2017 dan 18, berapa tahun ya jadinya, 2016, 17, 18 ya, selama 3 tahun itu semuanya gue coba, semuanya gue mencoba ngelawan rasa malas gue mencoba mengubah pola hidup gue. Pola hidup tuh kayak yang tadinya malas gue lawan, yang tadinya suka telat gue usahain disiplin, yang tadinya cuek terus nggak mau coba belajar hal baru, akhirnya gue belajar hal baru, mencoba mendengarkan masukan semuanya. Habis itu gak tau, setelah gue mencoba itu, terus gue jadiin kebiasaan hidup gitu. Dari situ jadi gue ngerasa banyak hal yang kebuka gitu jalannya gitu. Oh ternyata di titik ini tuh, setelah gue coba mengubah
pola hidup itu secara nggak langsung kita itu jadi naik levelnya. Yang tadinya males terus jadi giat, yang tadinya suka telat terus jadi disiplin, itu secara nggak langsung itu jadi naik levelnya. Dan di level, kalau level kita udah naik, itu otomatis yang lainnya juga bakal sejalan gitu. Bakal sejalan tuh kayak misalnya gue YouTube itu 2017 udah coba. Waktu itu gue bawa kamera pakai handphone, orang masih aneh ngeliat gue, apaan sih mau bikin YouTube nggak jelas segala macem. Akhirnya 2017 gue bikin terus 10 video waktu itu. Habis itu nggak jalan lagi YouTube-nya. Akhirnya gue ngulik lagi, belajar lagi, sampai akhirnya di 2019 gue putusin buat serius di YouTube. Di situ gue belajar memahami pasar, terus nge-hire orang, alat segala macem gue beli secara profesional, nggak profesional sih, maksudnya kayak ya lebih niat aja gitu. Dan pada akhirnya setelah gue rasa kalau udah niat terus kerja keras, usaha gitu, pasti ada hasilnya. Dan yang gue terima hasil yang sekarang ini gitu. Gue rasa sekarang pun gue masih berproses karena harus ada titik selanjutnya yang harus gue capai, titik level diri selanjutnya yang harus gue capai. Jadi bukan kayak gue harus sekolah di mana, sekolah di luar belajar, itu enggak, lebih ke dalam dirinya. Ada satu hal lagi yang harus gue upgrade. Misalnya gue masih yang kecolongan itu, masih tidurnya itu masih suka begadang. Dan tahun ini gue nyoba bakal tidur lebih awal, terus bangunnya juga lebih pagi. Gue ngerasa kalau udah bisa ngelawatin itu, berarti gue naik ke level selanjutnya, dan semuanya bakal bergerak bersamaan gitu. Pada akhirnya pekerjaan gue juga yang gue lakuin akan naik juga begitu. Dan yang menjadi motivasi utamanya yang pasti keluarga, karena gue dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, bisa dibilang miskin. Gue nggak mau anak gue merasakan itu juga. Jadi gue mau memutuskan rantai kemiskinan dari keluarga gue, yang dari ibu bapak, terus dari bukan dari ibu bapak, dari kakek dulu, kakek nenek terus ibu bapak. Ya gue berada di lingkungan yang emang pas-pasan. Gue mau keturunan ke bawah dari gue bisa hidup berkecukupan begitu. Yang pasti sih gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Rahman Saputra. Sejak usia berapa mulai tertarik buat berkecimpungan di dunia perbarbaran, dan siapa yang pertama kali ngajarin? Oke, sebenarnya bukan tertarik di dunia perbarbaran ya. Gue lebih ngerasanya gue itu mulai tertarik itu sama rambut gue sendiri sebenarnya. Gue itu pada saat SD, SMP, SMA, SD itu gue milih-milih model rambut. Dan gue pada saat SD itu milih-milih tukang cukur. Gue selalu rewel kalau ke tukang cukur. Gue selalu banyak maunya kalau ke tukang cukur gitu. Kayaknya berawal dari situ gue mulai akhirnya kayaknya gue bisa motong model yang gue pengen gitu. Cuman gue selalu gagal kalau gue motong ke tempat cukur. Akhirnya dari situ gue berimajinasi, gue ngebayangin kayaknya gue bisa motongin model pada saat itu belah tengah waktu itu ya. Kayaknya gue bisa motongin itu tuh ke orang lain gitu. Akhirnya gue coba ke adek gue, terus gue bisa nyukur, ya udah jalan gitu. Jadi tahun berapa, sejak usia berapa, kayaknya mulai SD deh. Cuman bukan tertarik sama dunia perbarbaran ya, lebih tertarik sama gaya rambut. Dan siapa pertama kali yang ngajarin? Nyokap gue itu bisa motong rambut. Dia itu dulu katanya bisa karena sering ngeliatin ke salon. Dan pada akhirnya SMP ke atas itu gue mulai potongnya sama nyokap, nggak mau sama yang lain gitu. Nah dari situ gue mulai nanya-nanya cara motongnya gimana. Jadi secara nggak langsung gue ngeliat nyokap gue, dan akhirnya gue niruin dan bisa. Terus pas buka barber sendiri, baru dari situ gue belajar profesional dari YouTube, dari apapun medianya, sampai akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Cup 13. Bang, akhir-akhir ini kok kayaknya lebih bersemangat kalau bahas rambut model Korea. Kenapa bang? Oke. Tahun 2019 sebenarnya udah banyak yang pengen model Korea customer. Cuman waktu itu gue beranggapan kayak, apaan sih model Korea ini? Masa iya sih bakal tren gitu?
Sampai pada akhirnya gue membuka diri, mulai akhir tahun 2019 gue mulai coba lihat-lihat gaya Korea itu gimana. Terus gue mulai coba baca budaya K-pop itu di sana gimana, siapa aja artis-artis yang berpengaruh dari bidang rambutnya di sana gimana. Dan pada akhirnya gue mulai tertarik kayak, oh iya ya, mereka itu Asia sama kayak kita, rambutnya nggak beda jauh gitu. Kenapa rambutnya mereka bisa bagus gitu? Mereka nggak mengikuti trenin barat kayak slick back, pompadour segala macem, tapi tetap gaya rambutnya itu tetap keren gitu. K-pop di sana, terus aktor kayak siapa ya? Kalau aktor di sana ya, Lee Min Ho ya? Nggak, aktor ininya, aduh lupa gue namanya. Aktor selain K-pop kayak film gitu, drama Koreanya, mereka tuh rambutnya nggak ngikutin tren barat, cuman asik aja gitu dilihatnya, kayak cowok-cowok maskulin aja gitu. Cuman bedanya kalau Korea itu biasanya mereka jarang yang ada pakai bewokan yang serem gitu, yang cowok banget itu jarang. Gaya rambutnya bagus kok, menarik. Setelah gue pikir-pikir ya, akhirnya mempelajari sebelum gue motong itu, sebelum gue bikin videonya di YouTube itu gue udah mempelajari sekitar 3 bulan 4 bulanan tekniknya, terus namanya, terus yang benernya gimana. Jadi gue nggak mau posting video waktu itu ya, jadi gue nggak mau posting video sebelum gue bener-bener tahu teknik dasarnya, teknik yang benernya itu gimana gitu. Akhirnya gue pelajarin, bisa tahu, ketemu tekniknya, baru habis itu gue bikin videonya. Dan gue nggak nyangka ternyata rame di YouTube itu, penontonnya itu pernah ada yang sampai video yang terakhir itu sampai 2.800.000-an ya. Iya, sampai 2.800.000. Akhirnya dari situ gue kepikiran untuk mengubah tren di Indonesia ke arah Korea. Sebenarnya nggak ke arah Korea sih, lebih ke arah potongan model yang natural aja tapi tetap rapi begitu. Gue sendiri udah bosan pakai potongan yang sampingnya terlalu tipis kayak fade taper segala macam begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arrogant Little Shit. Oke, pertanyaannya, Bang, kesalahan terbesar lu dalam dunia perbarberan apa? Mungkin ini, kesalahan terbesar gue adalah gue buka barber sendiri. Buka barber sendiri itu gue tahu sekarang ternyata nggak ada untungnya gitu. Nanti bakal gue bahas di satu video aja, karena banyak yang harus dijelaskan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Apandu Wijaya, bagaimana gimana bikin rambut itu diem tapi nggak pakai minyak rambut, jadi natural gitu. Mau pakai minyak rambut pun rambut nggak akan diem. Mungkin kalau mau bener-bener diem itu pakai semen kali. Iya, pakai semen atau enggak pakai lem. Pertanyaan gini, mungkin maksudnya biar tetap bagus, cuman nggak pakai pomade atau segala macam gitu, mungkinan itu. Jadi kalau emang pengen begitu, pengen rapi, pengen bagus tapi nggak pakai apa-apa, itu nggak akan bisa, itu ngayal namanya. Jadi kalau mau keren, mau tetap rapi, maupun itu berantakan, tetap harus dibentuk pakai hair dryer, pakai minyak rambut begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Olaf San, Bang, gue mau nanya soal model Korean style to block. Itu kudu banyak styling lagi? Enggak, Bang. Apa sih, gimana sih? Itu kudu banyak styling lagi enggak, Bang? Oke. Kudu pakai hair dryer kah? Atau powder? Soalnya rambut gue lurus, sering jigrak kalau potong pendek. Apa dibiarin natural? Soalnya pengen model itu tapi takut nggak maksimal kalau nggak styling. Oke. Si to block ini sebenarnya stylingnya itu berantakan. Dia itu nggak terlalu yang macem-macem, cuman biar bagus itu tetap harus di styling berantakannya. Jadi walaupun dia berantakan itu dibentuk, ngerti nggak sih? Kita bikin berantakan tapi dibentuk begitu kurang lebih. Kalau tetap pengen keren, tetap pengen bagus, tetap harus pakai styling, tetap harus pakai hair dryer. Pakai hair dryer, pakai powder atau pomade segala macam, itu tetap harus pakai walaupun stylenya to block itu berantakan gitu. Kalaupun nggak pakai nggak masalah, cuman ya kalau rambut lurus nggak pakai apa-apa ya dia bakal kayak batok aja. Pertanyaan selanjutnya dari Dendi Syah Razel, Bang, kalau kita pergi ke barbershop terus kita kan orang awam yang nggak tahu apa misalnya Bang, gimana cara minta potongan rambut
yang bagus dan sesuai dengan wajah dan rambut kita. Oke, kita orang awam gimana caranya ke barbershop biar potongannya bagus dan sesuai wajah dan rambut kita. Oke, jadi sebenarnya yang pertama harus dipelajarin adalah ya kalian para customer, kalian orang awam, menurut gua kalian harus sedikit aja tahu soal rambut, minimal tahu apa ya, tahu ukuran lah 1 2 3 misalnya, atau enggak bikin gradasi, atau enggak model-model yang sekarang itu kayak two block, ada comb hair, ada side part, ada undercut, ada side part segala macem, ada side part lagi, ada pompador gitu. Minimal kalian yang orang awam itu tahu itu. Kenapa? Karena menurut gue penting. Kalian kalau tahu namanya, tahu bentuknya, itu nanti di barbershop itu kita diskusikan lagi lebih gampang gitu. Nah, kalau kalian tahu terus tukang cukurnya nggak tahu, kalian cari yang tahu. Jadi bagi gua ya, customer aja wajib tahu sedikit tentang gaya rambut, apalagi tukang cukur gitu. Tukang cukur itu yang harus lebih banyak tahu. Nah, kalau kalian ke tempat cukur terus nunjukin foto atau enggak bilang namanya pengen ini, terus tukang cukurnya nggak tahu, mendingan kalian pindah cari barber yang lain gitu. Bagi gua, kalau tukang cukur udah nggak tahu namanya atau cuek gitu, itu potongan apaan tuh? Gue nggak tahu itu potongan apaan sih, tahu dari mana lu misalnya kayak gitu ya. Itu udah bagi gue udah nggak masuk dalam list gue gitu. Jadi saran gue, kalian cari tahu, maksudnya baca-baca sedikit tentang rambut, terus pas di tempat cukurnya ngobrol dulu lebih banyak, pastiin dulu mau modelnya yang pas gimana gitu. Intinya komunikasi. Pertanyaan selanjutnya dari Vito, aduh ribet nih, Vito TRL DY RMQ ya 12. Ya pokoknya dari Vito, ilmu apa yang abang dapatkan dalam mempelajari cukuran Korea style? Ilmu yang gue dapat dari mempelajari Korean style itu adalah ilmu styling, karena dalam gaya rambut Korean itu yang paling penting adalah stylingnya. Jadi setelah cukurannya itu paling pakai cuman teknik dasar doang, abis itu yang maksimal itu stylingnya. Gue itu belum terlalu banyak belajar soal styling, apalagi yang kayak ngeblow, ngebentuk ikal segala macem, blow ke dalam, blow keluar. Nah, dari Korean style gue belajar itu. Belajar styling itu biasanya dilakukan oleh salon, mereka itu banyak ngeblow segala macem. Nah, dari sini gue belajar tentang styling, terutama cara ngeblow begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Dimas Fikris, kalau mau panjangin rambut tipsnya apa bang? Harus di long trim kah kalau udah nggak rapih? Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain, bang caranya panjangin rambut gimana? Gimana caranya biar cepet numbuhnya? Gimana sih? Gimana caranya rambut biar tumbuhnya cepet gitu? Nah, gue nggak tahu ya, ada produk yang bener-bener emang manjur buat numbuhin rambut, buat mempercepat pertumbuhan rambut atau enggak gitu. Setahu gue rambut tanpa dia apain pun ya dia bakal tumbuh. Jadi sabar aja. Jadi solusi gue adalah, saran gue, kalau mau panjangin rambut mendingan jangan dipotong dulu, karena pada akhirnya biasanya yang dipotong rapihin setiap bulan akhirnya nggak panjang-panjang, akhirnya ya gitu-gitu aja. Dan kalau mau panjangin rambut itu kita ada pada saat rambut nanggung. Nah, pada saat rambut nanggung ini rambut lagi jelek-jeleknya, disisir kemanapun pasti jelek. Jadi pada saat itu biasanya agak pakai bando, pakai topi, atau enggak sedikit dikuncir gitu. Itu pokoknya mau diapain pun jelek. Intinya kalau lu bisa sabar ngelewatin itu, lu bisa gondrong, bisa panjang rambutnya. Begitu, sisanya dirawat pakai vitamin, argan oil, dan makan makanan yang banyak vitaminnya kayak sayuran, buah-buahan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Hehanusa, bang minta solusi cara itemin lagi rambut yang udah beruban, gimana ya padahal umur masih muda. Oke, jadi penyebab rambut beruban itu biasanya ada 2 faktor yang sepengalaman gue ya.
Yang pertama itu genetik itu dari keturunan orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang masih keluarga. Yang kedua itu dari lingkungan itu dari produk rambut kayak bleaching, pewarnaan, terus minyak rambut, ya pokoknya produk kimia yang nempel di rambut. Sampo pun bisa termasuk. Kalau kita tahu misalnya di sini masalahnya adalah dia umurnya masih muda, terus udah beruban. Biasanya kalau umur masih muda itu dari genetik, artinya dari keturunan. Nah kalau udah kayak gini itu udah nggak akan bisa diubah. Mau nggak mau ya udah terima aja, rambutnya nggak usah diitemin gitu. Ya paling kalau emang benar-benar maksa ya dicat hitam aja setiap bulan, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, karena nggak ada cara lain lagi selain itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Saipul B. Bang, cara ngilangin obat smoothing gimana? Rambut gue jadi kayak cewek sekarang, padahal niatnya mau rapiin doang ke salon. Banyak nih kejadian, gue pun pernah ke salon. Nggak tahu kenapa kalau di ke salon itu, kalau rambut kita mau rapi, mau lembut, itu mereka selalu menyarankan smoothing atau rebonding, jadi dilurusin gitu. Padahal setahu gue kalau sekarang bahan kimia dari obat pelurus, dari obat smoothing atau rebonding itu sangat-sangat ngerusak rambut ya. Jadi rambutnya itu bakal kering, bercabang, dan ujungnya itu bisa patah. Cara ngilanginnya gimana ya? Cara ngilangin satu-satunya adalah dibotakin sampai habis yang bekas smoothingnya, habis itu tumbuhnya dirawat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ojik Panzer. Bang, selama di barbershop apakah ada customer yang bikin kesel? Iya, pernah sih ada, cuman kalau saat ini ya sekarang 2 tahun terakhir itu udah gua udah nggak nemuin customer yang bikin kesel, karena membatasi customer. Ya membatasi customer itu dalam artian gini, kalau orang yang mau cukur ke gua itu harus booking. Nah, dan untuk yang di Bekasi itu wajib bayar duluan. Jadi kemungkinan orang-orang yang ngeselin itu bakal males buat ngelakuin itu, karena biasanya orang yang nggak mau ribet, mereka males sih, ngapain sih cukur doang ribet. Nah, dengan cara seperti itu gue udah menyaring orang-orang yang ngeselin untuk datang cukur sama gue. Jadi sebagian besar yang cukur sama gue sekarang itu adalah orang-orang yang emang bener-bener niat pengen potong sama gue. Dia pasti datang ke tempat gue itu nggak akan ngeselin. Mereka pasti menuruti apa kata gue. Mereka sebelum potong sama gue udah percaya dulu sama gue. Begitu. Jadi sekarang itu yang bikin kesel itu kayaknya nggak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Abar 043. Bang, tolong kasih tips untuk orang gemuk model rambut yang tebal gimana bang? Oke, gue udah berapa kali ngomong oke nih. Sebenarnya kalau gue pribadi bentuk badan itu nggak jadi patokan buat gue. Yang pertama tetap pekerjaan kalian, terus karakter, habis itu jenis rambut, bentuk kepala, bentuk wajah. Jadi artinya yang pertama itu bukan di diri kita dulu, tapi lebih ke keseharian kita ngapain. Kenapa kayak gitu? Karena gue rasa gue nggak mau ngebatasin orang buat pengen pakai gaya model rambut apapun. Tapi tetap pada akhirnya gue bakal menyesuaikan dengan jenis rambut, bentuk kepala, dan bentuk wajah. Cuman sekali lagi gue bilang itu bukan yang utama, karena gue selalu percaya tren rambut itu terjadi karena kita berinovasi. Nah, kalau kita berpatokan sama bentuk wajah atau berat badan, pipi bulat segala macam, nggak akan ada inovasi, karena bentuk wajah ya nggak berubah gitu-gitu aja. Jadi nggak mungkin gue potong model rambut, misalnya sekarang gue potong model rambut customer gue itu mohawk misalnya. Potongan model mohawk itu pantas sesuai sama rambutnya, sesuai sama bentuk kepalanya, bentuk wajahnya, cocok gitu menurut gua nih. Cuman karena mohawk itu nggak zaman sekarang, akhirnya orang pun nggak akan mau. Nah, dari sini gue berpikiran ternyata bentuk fisik kita itu nggak jadi patokan, nggak jadi masalah sebenarnya ya. Yang jadi masalah adalah mindset kita ketika ada tren yang baru, ketika orang pakai model-model itu secara bersamaan gitu. Misalnya model side part semua orang pakai sekarang, ya otomatis kita berpikiran kalau side part itu bagus sekarang gitu. Akhirnya mereka mindsetnya itu berpikir kalau potongan yang bagus itu sekarang ya side part gitu. Semoga ngerti ya. Pertanyaan selanjutnya dari Angga
MSN, kenapa tiap habis syukur selalu ngerasa jelek ya bang? Apakah syukurannya salah atau gimana? Ini udah gue bahas di video yang sebelumnya, coba dicari judulnya apa ya, gue lupa ya. Pokoknya ini tuh udah gue bahas di video kenapa cukuran rambut itu nggak sama pas waktu di barber. Gue bahas sedikit di sini. Yang pertama itu emang cukurannya jelek, yang kedua itu cukurannya udah bener cuman nggak diedukasi cara stylingnya yang bener di rumah gimana. Yang ketiga itu emang ada berapa ya, 1, 2, 3 ya, ya pokoknya gue kemarin ngebahasnya itu kayaknya ada 3 deh, cuman yang inget gue sekarang kayaknya cuman 2. Yang pertama cukurannya jelek, yang kedua tukang cukurnya nggak edukasi cara stylingnya di rumah gimana, yang pada akhirnya di barbershop itu bisa bagus karena di styling sama sama tukang cukurnya, terus pas di rumah kita nggak tahu cara stylingnya. Yang salah bukan kalian, yang salah bukan customer, tapi emang harusnya si tukang cukur itu wajib kasih edukasi cara styling di rumah itu gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andi Kain Shira. Sebagai seorang capster, pasti Bang Jule banyak banget nemu customer sesuai dengan sifatnya masing-masing. Coba kasih tahu pengalaman paling ngeselin anyep yang didapetin customer abang. Tadi udah gue jawab. Kalau kalian tukang cukur profesional atau ngerasa kalian udah profesional, kemungkinannya sedikit dapetin customer yang ngeselin. Karena kalian udah profesional, disiplin, terus menerapkan edukasi segala macam, itu customer pun akan ngerti dan bakal segan sama kita. Malah di luar itu habis itu kita bisa temenan sama customer. Jadi nggak ada, kalau kalian profesional harusnya kalian nggak nemuin customer yang ngeyel atau ngeselin begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fahmi. Bang, apa yang dimaksud dengan membranding diri? Membranding diri itu ya menjual diri ya, dalam artian secara nggak langsung gitu, karena yang di branding itu diri kita itu sebagai produknya. Gimana caranya orang itu tahu produk kita gitu. Nah, kita harus ngasih tahu ke orang produk kita. Nah, intinya seperti itu, cuman banyak tahapannya lagi tentang membranding diri. Nanti mungkin di kesempatan lain bakal gue bahas. Pertanyaan selanjutnya dari Chandra ARD. Pengen banget nyukurin siapa bang? Oh, maksudnya sekarang pengen banget nyukurin siapa ya? Gue pengen banget nyukurin presiden kayaknya ya. Gue ngerasa kalau nyukur presiden itu gimana ya, pengalamannya pasti seru banget gitu. Kita dikawal, bukan kita yang dikawal, mereka presidennya dikawal, terus kita harus menjaga sikap, terus gimana caranya biar nggak gugup. Pokoknya intinya gue nggak bisa ngebayangin kalau bisa sampai nyukurin presiden. Pertanyaan selanjutnya dari Dani. Kalau kayak pandemik gini mau cukur jadi takut, kira-kira apa solusinya atau saran dari Bang Jul? Apa corona bisa menular lewat alat potong rambut bang? Soalnya mau cukur pikir-pikir dulu. Mungkin ini ya, kalau dari alat potong rambut sih enggak. Kan virus itu nularnya kalau ada di tangan kita nih, atau yang kita ada virusnya, terus tangan kita megang hidung, mata atau mulut pasangan kita lagi kotor gitu. Nah, itu bisa masuk virusnya. Cuman kalau dari alat cukur ya kemungkinan bisa nempel virusnya, cuman selama dia nggak nyolok ke mata ya nggak nular. Makanya sekarang ini mungkin kalau gue motong rambut nantinya, alat itu selalu gue bersihin setiap satu customer ya. Terus gue pun menyarankan kalian sebelum potong rambut mandi dulu, bersih dulu, karena virus itu yang gue baca gampang nempel di rambut gitu. Jadi ya gua pun takut sebenarnya motong rambut, jadi sama-sama ngejaga. Kalian ngejaga pakai masker, terus pakai sampo dulu sebelum berangkat. Gua pun pakai masker, terus alat gue bersihin semua tempat, gua sterilin semuanya bersih dari virus gitu. Jadi kita saling ngejaga aja. Kalau pandemik ini berangsur-angsur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemungkinan nantinya gue bakal tetap nyukur, cuman pakai keamanan yang ekstra ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jenny Zailani. Bang, gimana cara menjual sebuah produk yang mahal di daerah yang daya belinya masih rendah? Ini agak berat pertanyaannya nih. Masalahnya masuknya marketing segala macem, hitung-hitungan, terus
analisis pasar. Simpelnya gini, simpelnya gue terapin yang nyukur aja kali ya. Harga cukur 200.000. Dulu itu gue nggak nyangka apa iya orang 200.000 itu mau bayar gitu. Apalagi di Bekasi gitu, yang notabene banyak di sini masyarakatnya belum aware sama penampilannya, akhirnya mereka milih ngapain sih cukur mahal-mahal gitu. Cuman akhirnya gue berhasil menerapkan di Bekasi bisa harga dengan 200.000. Caranya adalah edukasi, kasih tahu kenapa orang itu harus nyukur 200.000 sama gua kasih tahu gua pakai alatnya yang profesional loh. Jadi sebelum cukur sama gua kita konsultasi dulu, jadi nggak asal cukur, dan gua pun menyiapkan waktu untuk cukur itu 1 jam. Jadi kemungkinan hasil cukurnya itu lebih detail dan nggak ada yang kelewat satu helai pun gitu kemungkinan ya. Cuman kita sebagai manusia pasti ada kesalahan, jadi nggak mungkin 100% sempurna gitu. Jadi solusinya adalah edukasi. Ketika masyarakat udah teredukasi bahwa cukur rambut itu ternyata nggak sekedar cukur doang, akhirnya dari situ dia mulai menyadari, oh iya, gue bayar 200.000 itu nggak kemahalan bagi gue gitu. Bayar 200.000 itu worth it karena kita udah ngedukasi kenapa dia harus bayar 200.000 begitu.